Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu keutamaan surah Al-Baqarah adalah dapat diamalkan untuk mengusir setan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu itu mempunyai puncak, dan puncak dari Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Maka barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya pada malam hari, setan tidak akan memasuki rumahnya selama 3 malam. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya pada siang hari, maka setan tidak akan berani masuk rumahnya selama 3 hari pula. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabarani. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat yang paling mulia dari ayat-ayat Al-Quran, yakni ayat kursi. Jika dibaca di dalam rumah yang ada setannya, maka setan itu akan keluar. Hadis riwayat Hakim Baihaqi dan Sa'id Mansur dari Abu Hurairah. Seperti pengalaman salah satu pendaki gunung, sebut saja namanya Dito. Dito adalah pendaki gunung dan sudah beberapa gunung yang berhasil ditaklukkan, termasuk Gunung Lawu yang terkenal dengan legenda mistisnya. Namun, satu kejadian yang tak biasa membuatnya trauma. Pada malam hari yang gelap dan berkabut, Dito memutuskan untuk turun dari puncak Lawu menuju camp base. Dia sudah merasa lega karena berhasil mencapai puncak tanpa masalah. Namun, kelegaan itu berubah menjadi ketakutan saat ia merasa diikuti oleh sesosok pocong di tengah kabut yang tebal. Dia mencoba untuk tidak panik dan terus berjalan menuju camp base dengan cepat. Namun, semakin ia berjalan, semakin dekat pula sosok pocong itu kepadanya. Bayangan putih yang menyeramkan itu terus mengikuti setiap langkah Dito, dan suara gemeretak tulang-tulangnya terdengar semakin jelas di tengah malam yang sunyi. Dito merasa takut dan cemas, namun dia terus berusaha menahan ketakutannya dan berharap itu hanya ilusi. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Dito akhirnya tiba di camp base. Dia bergegas masuk tenda dan berusaha mengubur ketakutannya. Namun, malam itu tidak berakhir begitu saja. Dito terbangun dari tidurnya oleh suara-suara aneh yang datang dari luar tenda. Dia bisa mendengar langkah-langkah berat yang mendekati tendanya dan rasa ketakutan kembali menghantui dirinya. Keesokan paginya, Dito bergegas turun dari Gunung Lawu dengan hati yang berdebar-debar. Perjalanan pulang yang seharusnya menjadi momen kebanggaan berubah menjadi mimpi buruk yang membuatnya trauma. Begitu tiba di rumahnya, Dito merasa kesulitan untuk melupakan pengalaman mengerikan yang dialaminya di gunung. Dalam keputusasaannya, Dito meminta saran kepada seorang ustadz yang dikenalnya. Ustadz tersebut mendengarkan cerita Dito dengan penuh perhatian, lalu memberikan saran yang mengejutkan, membaca surah Al-Baqarah setiap hari di rumahnya. Ustadz tersebut meyakinkan Dito bahwa kekuatan dan perlindungan dari Al-Quran dapat membantu mengusir gangguan makhluk gaib seperti pocong. Meskipun awalnya ragu, Dito memutuskan untuk mengikuti saran ustadz tersebut. Setiap hari, dia menghabiskan waktu membaca surah Al-Baqarah di rumahnya. Awalnya, rasa trauma dan ketakutannya masih menghantui. Namun seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan Dito merasakan kedamaian kembali dalam dirinya. Beberapa minggu setelah memulai rutinitas membaca surah Al-Baqarah, Dito merasa seperti beban yang selama ini mengganggunya telah terangkat. Dia tidak lagi merasa dihantui oleh bayangan pocong atau suara-suara aneh di malam hari. Perlahan-lahan, dia kembali menjadi dirinya yang dulu, yang penuh semangat dan tak lagi takut akan hal-hal gaib yang menyeramkan. Dengan bantuan ayat-ayat suci Al-Quran, Dito berhasil melawan trauma dan ketakutannya. Pengalamannya Gunung Lawu yang mengerikan itu menjadi sebuah pelajaran tentang kekuatan iman dan perlindungan yang dapat diberikan oleh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab sucinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.